Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gus Iip di channel YouTube Gus Iip Official. Dan kali ini kita masuk ke dalam konten ngobrolin fikih. Seperti biasa, beliau adalah pakar dari fikih. Beliau adalah kiai muda yang luar biasa sebagai pimpinan atau pengasuh Pondok Pesantren Darul Fuqaha Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat walafiat, amin, panjang ya Allah. umur, amin, amin, segala amin. programnya dilancarkan dan Amin disukseskan ya oleh rabbal Allah SWT. alamin. Ini Kiai seperti biasa di dalam konten ngopi ini ngobrolin fikih, karena ini sudah menjelang hari raya Idul Adha. Pasti banyak pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Gus Iip ini tentang masalah kurban. Seperti pertanyaan yang klasik, bagaimana hukumnya orang berkurban sementara dia belum melaksanakan akikah? Apakah boleh atau tidak itu Kiai? Gimana jawabnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara kurban dan akikah, ini adalah dua ibadah sunnatun maksudatun, dua kesunahan yang berbeda maksud dan tujuannya. Kalau akikah, kita telah ketahui akikah adalah tasyakurul walid ilal walad. Jadi sebagai wujud syukur orang tua atas kelahiran anak, maka disunahkan untuk berakikah di hari ke-7 atau arba'ata asyar atau ke-14 atau ihda wa isrun atau hari ke-21. Sedangkan kurban sendiri ini maksud dan tujuannya adalah taqarruban ilallah. Kita menyembelih hewan baik onta, sapi atau kambing, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kaitannya apabila kita berkorban tapi belum akikah. Dan hukumnya juga jumhur ulama baik kurban atau akikah adalah sunnah muakkadah. Dua-duanya. Dua-duanya. Dan tidak saling menghalangi. Tidak saling menghalangi antara kurban dan akikah. Kita boleh akikah tapi belum kurban, kurban ataupun belum akikah. Jadi dua-duanya bebas. Tapi kalau seandainya memilih, lebih utama memilih akikah dulu atau kurban dulu Kiai? Kalau disuruh memilih, ada dari madzhabul arba'ah, pendapat Imam Abu Hanifah itu mengatakan kurban itu wajib. Jadi satu-satunya pendapat di 4 madhab baik Imam Abu Hanifah. Tapi kalau akikah itu jumhur sunnah muakkadah. Ya, kalau suruh memilih lebih baik kurban terlebih dahulu. Dilihat dari sisi hukum. Oh iya, karena ada salah satu ulama madhab yang mengatakan kurban itu ada yang mengatakan wajib, sehingga lebih kuat kurban gitu. Lebih kuat kurban daripada akikah. Kalau untuk memilih gitu. Memilih. Cuman akikah sendiri tidak menghalangi untuk berkurban gitu ya. Betul. Yang belum akikah itu tidak terhalangi. Tidak terhalangi. So, ada persoalan ya ini, zaman modern ini semakin berkembang pemikiran manusia. Tadinya kan mungkin beli kambing itu cash gitu ya, kita bisa kurban pada saat-saat kita punya kelebihan harta. Nah sekarang ditawarkan oleh para penjual sapi, oleh para penjual hewan kurban, ditawarkan dengan sistem kredit gitu. Jadi bagaimana kurban dengan sistem kredit? Iya. Apakah dikatakan du sa'atin, dikatakan orang yang mampu untuk berkurban atau tidak gitu? Ini dalam masalah yang diajukan oleh Gus Iip, hukum yang berbeda adalah hukum kredit tersendiri dan hukum kurban tersendiri. Kalau berbicara kurban itu kan kita kan berbicara syarat dan rukun ya. Termasuk syarat daripada kurban dari segi umur. Segi umur itu sudah mencapai umur yang harus digunakan untuk kurban ya. Kalau kambing minimal 1 tahun, kalau sapi 3 tahun, onta 5 tahun. Kemudian yang kedua salamatu minal uyub, selamat dari cacat, hewannya tidak boleh akwar
aroj, ajfa, amrod, nggak boleh sakit, nggak boleh terlalu kurus, nggak boleh pincang, nggak boleh buta dan lain sebagainya. Nah, selagi hewan tersebut terpenuhi syaratnya, rukunnya dan ketentuan yang berlaku dari sisi udhiyah, maka sah. Adapun urusan mereka kredit atau cash itu min haitsul hukmu, dari sisi hukum yang lain. Selagi dia mampu untuk mengkredit kurban, membayar tiap bulan kepada tukang kambing atau sapi, saya kira tidak masalah. Berarti kredit kurban itu tidak ada persoalan dalam urusan kreditnya ya? Tidak itu ada menjadi persoalan. hukmun akhor gitu, jadi hukum yang lain. Hukum yang lain. Tapi termasuk kategori orang yang mampu atau tidak itu Kiai? Ya kalau dia mampu berkredit berarti itu saatin, dia berarti mampu. Mampunya kredit. Dia mampu menyicil tiap bulan, gak jadi masalah. Justru lebih bagus. Motor aja mampu. Jadi ada kredit. Ada kemauan untuk kurban gitu. Ada kemampuan untuk kurban. Ada lagi sistemnya. Ya mungkin kalau kredit saja sudah boleh, apalagi arisan gitu ya. Ya. Arisan kurban. Jelas, gitu ya? jelas arisan kurban tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Nah, ini yang terjadi fenomena setiap tahun atau sepanjang tahun kurban itu mengenai penjualan kulit hewan kurban. Gimana menurut Kiai menjual bagian dari hewan kurban? Menjual bagian dari kurban. Jadi begini, perlu dipahami terlebih dahulu. Kurban adalah dhiyafah, suguhan dari Allah untuk lil fuqara'il muslim, untuk orang fakir yang muslim. Ya. Kalau kita kan hanya sekadar jamuan saja, orang kaya, orang mampu jamuan. Makanya bagian dari hewan kurban yang diterima oleh orang miskin dan orang kaya itu berbeda tasarrufnya. Kalau orang miskin menerima bagian dari hewan kurban itu insa'at ama, dia boleh memakan, insa'a yabi'a, dia boleh menjual, dan dia juga boleh menghadiahkan lagi. Kalau orang miskin. Tapi kalau orang kaya, orang mampu, dia hanya boleh memakan dan menghadiahkan lagi. Menjual tidak boleh? Nggak boleh. Dari daging korban yang diterima oleh orang miskin itu hak tamlik, menjadi hak kepemilikan penuh. Jadi terserah orang miskin itu tasarrufnya mau buat apa. Jadi milkut tam. Iya, milkut tam. Kepemilikan sempurna gitu. Tapi kalau orang kaya itu lidhiyafah, hanya suguhan saja. Dia nggak boleh menjual. Nggak boleh menjual. Nah, makanya sebenarnya boleh menjual, tapi yang boleh menjual itu hanya fakir miskin. Selain fakir miskin, sepakat ulama 4 madhab tidak boleh menjual bagian apapun dari hewan kurban. Kalau ternyata kasusnya yang menjual itu ternyata panitia, dilihat panitianya miskin nggak? Jadi belum ditasarufkan Kiai. Jadi gini yang terjadi ya. Jadi kulit sapi itu kan udah diseset, ditumpuk, kemudian datanglah itu si pengepul kulit. Nah, habis itu belum diserahkan kepada siapapun, tapi kulit ini udah dijual ke si pengepul sapi, pengepul kulit. Bagaimana itu hukumnya itu? Sebaiknya seperti ini, kan panitia. Solusinya gimana? Panitia itu kan wakil ya, wakil dari mudhahi, dari yang berkurban. Yang berkurban itu menitipkan hewannya kepada wakil atau disebut panitia yang ditugaskan untuk menerima dan mendistribusikan. Makanya dari kepanitiaan pun sebelum itu dijual, sebelum itu dibagikan harus diterima dulu oleh bagian pendistribusian. Nah, baru ada serah terima terlebih dahulu, baru mereka yang membagikan. Kalau sudah dibagikan, ya nggak jadi masalah. Kalau dia orang miskin boleh menjual, sekalipun itu panitia nggak jadi masalah, asalkan sudah ada serah terima terlebih dahulu dari panitia kepada panitia. Apakah serah terima itu secara personal atau secara kepanitiaan itu? Artinya diserahkan kepada panitia gitu, bukan secara personal. Boleh langsung dijual? Ya bebas sih, atau kita bilang ke panitia, ini kulitnya buat saya ya. Kalau kata panitia, yaudah silahkan, berarti kan sudah ada kesepakatan ya. Nggak boleh ngambil begitu saja. Jangan sampai kita lagi motongin plus bawa plastik,
Jadi sebelum diserah terimakan kita sudah bawa pulang, kita Itu nggak boleh? nggak boleh. Nggak boleh, harus diserah terima. Harus serah terimakan. Ini Nanti ternyata panitia yang berdosa. Panitia berdosa ya? Iya. Masya Allah. Jadi daging kurban yang belum diserahkan oleh panitia sebagai taukil tidak boleh langsung digondol saja kita bawa pulang gitu. Tidak diperbolehkan. Jadi harus prosedurnya melalui penyerahan dan penerimaan melalui panitia gitu. Panitia. Ya. Termasuk kulit tadi, penjualan kulit. Apapun bagian dari hewan kurban, wasa'ruhu, rambutnya, wa qarnuhu, tanduknya, wa azfaluhu, kemudian kakinya, kukunya, ataupun kulitnya, semua harus melalui kepanitiaan. Karena dia adalah wakil dari mudhohi. Oh iya iya. Kalau ada bagian dari hewan kurban dibuang gimana Kiai? Dibuang. Contoh babat. Babat ini nggak dibagi. Iya. Jadi dibuang. Ya harus ditasarufkan, sesuatu yang masih bisa dikonsumsi ditasarufkan kepada fakir miskin. Harus tetap diberikan ya, dibagikan ya. Harus dibagikan. Makanya yang nggak salah langsung dibuang ya. Yang salah paham itu kadang orang miskin datang bawa gerobak, bawa karung, datang kepada panitia minta daging. Ya. Kata panitia kuponnya habis, atau yang berhak dapat kupon. Ini kan salah. Justru mereka yang berhak. Harusnya berhak gitu. Ya. Panitia mah nggak berhak. Orang kaya pun nggak berhak. Ya, karena hanya suguhan saja. Berhak itu ya diafah suguhan dari Allah lil fuqara'il muslim. Kita kan taqruban Allah. Iya. Sepertiga itu juga kan sunnah saja. Thulutsan lil mudhahi, thulutsan lil fuqara, sepertiga buat yang berkurban, sepertiga buat fakir, sepertiga buat umum. Itu sunnah. Afdolnya yang berkorban itu lukmatan au lukmataini. Dia hanya makan segenggam, dua genggam, sisanya sedekahkan semuanya ke fakir miskin. Oh, iya. Jadi sepertiga itu bukan patokan ya? Bukan patokan. Itu hanya batas saja, batas maksimal. Iya. Nah ini terus terakhir nih Kiai ini. Di masjid-masjid kan biasanya ada panitia, ada warga kan yang ikut nimbrung, nyecekin, motong-motong, ngantongin plastik, ngiloin gitu kan. Kemudian oleh panitia bagian dari dagingnya dan tulangnya itu dimasak gitu, langsung dimasak, terus dimakan di masjid bersama-sama. Nah, mengambil bagian dari hewan kurban untuk dimasak oleh panitia, kemudian dimakan oleh panitia dan warga, itu bagaimana hukumnya Kiai? Yang pertama, kita boleh mengambil bagian untuk dimasak bersama panitia, harus melibatkan masyarakat. Melibatkan masyarakat di luar kepanitiaan. Yang kedua, kalaupun tidak harus izin dengan yang memiliki hewan, asalkan qadrul kifayah, sesuai dengan kadar kecukupan. Boleh berarti? Boleh. Belum ditasarufkan nggak apa-apa, nggak masalah aja. Asalkan tadi atas izin kepanitiaan. Atas izin kepanitiaan sepakat. Dan warga pun sepakat. Dan warga pun sepakat. Makanya warga harus diikut sertakan. Kalau hanya panitia saja nanti terkesan ini adalah jatah. Ini adalah ujroh. Padahal kan nggak boleh dalam kurban itu ada ujroh. Adanya ujroh, adanya jatah, tidak diperbolehkan. Ya baik. Alhamdulillah. Persoalan tentang dinamika kurban sudah kita bahas sekilas. Semoga jawaban-jawaban dari Kiai Muhammad Heri Fadli ini menjadikan ilmu dan wawasan bagi kita, sehingga nanti pada saatnya Idul Kurban kita tidak salah langkah, kita tidak salah prosedur, dan bahkan kita berkurban dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Terima kasih Kiai, semoga sehat, panjang umur, berkah, dan segala program pondok pesantrennya semoga Allah selesaikan. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.